tebak-tebak hutane saya terus kepus tekan atiku sedake karo aku atimu diengko biyo wis dalane tadi pelarian tinggo siramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu kaya biasane bagian sing larane aku ae dalane rame atiku sepi angen-angen tresno dibales tresno nyatane tresno dibales matur nuwun wis nyaman sempet saya malah ngilang melungo angel petang loro nyoba selalu ono meski kowe ra ono rasa sing ceputan rasane dhewe kebacut sayang ngei harapan bemeliliane langit tebel udane saya terus kepus tekan hatiku sedake karo aku nanging hatimu dienggo wong liya wis dalane tadi pelarian tinggo siramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu kaya biasane bagian sing larane aku ae langit tebel udane saya terus kepus tekan hatiku sedake karo aku nanging hatimu dienggo wong liya wis dalane dadi pelarian tinggo siramu sing lagi butuh hiburan aku sing sayang aku sing berjuang bagianmu kaya biasane bagian sing larane aku ae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang. Ya, kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, di tengah tumpukan sampah ada yang berbicara, ada yang menjawab. Langitnya peteng tapi padang yuk. Maksudnya ya apa? Aku juga gak paham. Apa kok lagunya harus langitnya peteng ya? Tiba-tiba atine ada Ewin sing peteng.
Iya. Iya. Bukan obrolan biasa iki, Cak. Waduh, obrolan luar biasa pasti. Iya. Obrolan di tengah-tengah tumpukan sampah. Sampah. Yuk, beli pisang goreng 1 ember. Woi. Di sini sedang ulang. Beli pisang goreng 1 ember. Cakep. Iya. Di sini sedang syuting RRI Jember. Maksa. Dipaksakan. Nggih. Iya. Iki apa menyapanya? Oh iya, menyapanya yo. Assalamualaikum ngono. Iya. Pendengar Oke. RRI, pemirsa YouTube channel RRI Jember. Kita ketemu di obrolan RRI Jember RRI ya. Jember. Bareng Saya sopo? ya, Bareng sopo? Ake kenalno dirimu diri. Aku- Dirimu diri. Gurung yo. Durung. Dicari Cak. Iya. Saya Cak Gemol, jadi Gemol-gemol. Saya Yugino Mujayati Sugino-gino. Bisa dilihat dari postur-posturnya ya. Iya. Oke, mana yuk? Berangkat ke Kediri nyasar ke Purwokerto. Niat. Di sini sudah hadir Mas Ari dan Pak Sunanto. Yeay. Aku baru mengerti Ah. opo Cak Gemol kok mulai mau guwetu ya. Dibanding menciptakan pantun. Tiba ngitung pirang kilo lah ya Pak Iwang Buri. Iya. Ayo disapa dulu tuan Inggih. rumahnya. Assalamualaikum Pak Sunanto. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Berarti beliau ini lengkapnya karena beliau memakai seragam. Ya, ini bukan pertahanan sipil, Iya. tapi dari Polsek Jenggawa. Dan lebih lengkapnya Babin Kamtipmas Desa Jenggawa, Polsek Jenggawa, Polres Jember, Polda Jawa Timur, Polri. Lengkap ya. Lengkap. Mantap. Bayar Pak. Iya. Bisa dibaca di lengannya itu. Iya. Kuning-kuning. Mantap. Aku taunya cuma warna kuning. Oke, Iya, ini lengkapnya kemudian, Pak nah. Aibda Sunanto. Iya. Oke. Beliau ini selain apa sebutannya, Cak? Babin Kamtipmas. Iya. Bin Jenewa. Babin Jenewa Swiss Pak. Ini beliau juga pegiat lingkungan. Nah, betul. Dan- Bisa dilihat yuk dari belakang kita ini. Ini adalah salah satu upaya beliau bisa apa ya melestarikan lingkungan, juga bisa mendapatkan cuan-cuan. Gitu. Nah, ini wis penasaran nih. Penasaran. Kok iso dapatkan cuan-cuan dari barang-barang yang seperti ini? Nah, dan lokasi ini juga lokasi di rumah beliau, tepatnya Ah, gitu ya. itu. Mm-mm. Itu harus diketahui. Iya. Terus geser ke sebelahnya. Ini ada Mas Ahmad Ari Zainuddin. Beliau dari Perbanusa. Ini bukan nama partai Mas Yo. Oh, bukan. Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara. Nusantara, mantap. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oke, jadi bukan partai tapi eceran. Aku Retail, kata retail. di sini. Jadi sih apa yang mau ngono ya? Ya, kita ke Pak Sunanto dulu ya. Ya, Cak. Oke, monggo Sebagai silakan. tuan rumah. Ayo bercerita, Pak. Iya, ini awalnya gimana Pak? Ini kan dengan udah pakai seragam seperti ini, orang melihat, waduh keren banget. Tapi kok masih berkecimpung di hal seperti ini gitu Pak? Kok enggak yang lain gitu Pak? Ya jadi MC atau penyanyi gitu Pak? Iya. Saya apa? Ya cerita mulai awal dulu. J. Saya selaku Babin Katimas Desa Jenggawa, Polsek Jenggawa, Polres Jember, Polda Jatim. Saya tuh awal kali itu punya hobi di ternak entok dan ayam. Entok, mentok apa? Mentok, Iya, ya. iya. Jadi entok atau mentok. Mantapnya ke bawah ya, bukan ke arah saya yang lain. Iya. Mentok. Terus itu dari untuk pakan, saya itu kan tiap harinya itu kan banyak terus. Dari pakan itu biaya pengeluaran tuh banyak. Akhirnya hampir putus asa. Nah, kemudian saya lihat-lihat di YouTube bahwa ada pakan alternatif. Pakan alternatif itu dari Maggot BSF. Jadi menemukan Maggot BSF. Nah, cara mengelolanya gimana? Ternyata Maggot BSF itu dari sampah organik. Iya. Titik awal saya dari Maggot. Tertarik itu ya, Ya, Pak? dari hobi entok. Gara-gara ternak. Dari Entok ternak. itu kalau pemirsa belum paham, saudaranya bebek, Pak. Ya, Masih sejenis. Sejenis, Sepupu lah tapi ya, beda ya. Sepupu, Beda ipar beda. ya. Ya. Jadi di budidaya di ternak entok, terus saya menemukan pakan alternatif di budidaya maggot. Jadi di maggot itu pakannya dari sampah-sampah organik. Nah,
dengan secara nggak langsung saya itu juga bisa peduli lingkungan. Jadi sampah itu tidak terbuang secara sia-sia. Jadi saya manfaatkan untuk pakan maggot. Setelah itu hasil di maggot itu saya pakankan ke ternak entok saya. Jadi untuk penghematan dari kos pakan. Jadi intinya Waktu itu sampah organik dari rumah tangga sendiri dan tetangga gitu Pak? awal kali dari rumah tangga, dari sisa-sisa makanan, dari sisa sayur, di segala macam itu untuk pakan maggotnya. Oke, jadi itu dari rumah tangga sendiri dan rumah tangga orang lain ya. Rumah tangga lain ya. Masih ya. Iya, iya. gitu. Oke, dan maggot ini kalau mungkin belum ada yang tahu ya, maggot ini kayak semacam apa Ulat. ya? Ulat ya. ya. Kalau orang Jawa ngomong Gede tapi itu set gitu ya. Set ya. Nek ning nggonku beda, uget-uget. Uget-uget. Oh, Iya, uget-uget. sebutannya wong Jawa ngono uget-uget. Waduh. Tapi Enak. Geli. Hah? bisa digoreng. Saya digoreng. Oh iya. Loh, Mas Ari, bisa. Mas Ari ini. Serius temenan. Habis ini kita mau nyoba habis ini ya. Ini Iya. ada disediain oleh Mas Ari lalapan uget-uget. Oh iya. Siapa yang siap? Mas Tata udah siap booking. Oke, baik. Tadi kan mentok, kemudian akhirnya sampai ke itu, kemudian kok sampai ke Nah, hal yang ada di belakang jenengan ini gimana Pak Nah, ceritanya Pak? Ini Dan tahun berapa mau ngomong Pak? tahun mulainya. ini. Oh baru ini ya. Baru ini mulai bulan 7, bulan Juli. Kalau magotnya mulai kapan? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Oke. Awal kali yaitu saya dari entok untuk pakan alternatif ternak unggas. Ya di sini saya ada entok dan ayam. Akhirnya lama-lama saya itu sudah tahu manfaatnya. Akhirnya saya ngajak masyarakat tetangga sekitar itu untuk budidaya maggot. Nah itu supaya untuk mengurangi pengangguran dan untuk biar tak ada tambahan penghasilan gitu. Oke. Nah, terus kalau yang di sampah organik ini, nah, kita dengan saya bekerja sama dengan perangkat desa, dengan Pak Kasun, Pak Kades itu Desa Jenggawa itu untuk gimana caranya kita mengolah sampah. Jadi ngolah sampah dalam arti budidaya maggot, sampah organik untuk budidaya maggot, sampah non organiknya kita tampung, kita pilah, kita kirim ke pabrikan yang bisa menghasilkan cuan atau bisa menghasilkan uang gitu. Oke. Jadi sampai segitunya. Dan sampai saat ini pun juga kita bisa ini ya membantu lah ibaratnya warga-warga yang ada di Sekitar, sini ya. untuk bisa aktif juga dan mendapatkan cuan. Berarti yang non organik ini belum 1 tahun Ji Pak. Belum 1 Iya. tahun. Sudah berapa armadanya? Armada masih ada 1 truk, Oke. 1 pickup itu untuk Kalau ngambil barang. Tenaga kerjanya? Alhamdulillah sudah bisa merekrut karyawan yang tidak punya pekerjaan, yang nganggur, bisa mempekerjakan 12 orang. Wow. 12 orang lumayan ya. Orang semua. Tetangga sekitar. Tangga sekitar luar biasa. Iya. Oke, jadi pas Pak ya, ini Babin Kamtipmas tidak hanya mengantarkan keamanan saja tapi juga bisa memberikan contoh dan memberikan inovasi kepada masyarakat Itu secara langsung. uniknya Pak Sunanto. Oh, waduh. Jadi di saya ini mana dengan sudah awalnya dari ternak terus tahu di sampah organik, mana saya itu merangkul teman-teman desa itu dengan Pak Kades dan Pak Kasun, itu ayo kita peduli lingkungan gitu, peduli lingkungan bebas sampah. Iya. Khususnya di Desa Jenggawa, gimana caranya sampah ini bisa dapat menghasilkan uang biar tidak sia-sia dibuang, dibakar, itu biar enak kan gitu. Iya. Ya, akhirnya Jadi sampai saat ada ini kan ada gitu. nilai ekonomi. Ada nilai Iya. ekonomi gitu. Oke. Bermula dari mentok. Ya. Saya Nah, yakin dan dari percaya hobi. itu diawali dari waktu kecil jenengan suka nyanyi ya Pak? Mentok, mentok. mentok. Iya. Iya loh, Kandang. bisa loh. Kira-kira ya. Kira-kira ya, Iya. Pak? Iya. Betul. Tapi beliau orang ini loh, orang Banyuwangi loh. Oh iya. Dan Apa keturunan Sunda bedanya ya. mentok itu juga dinyanyikan di Banyuwangi? Pakai bahasa Sunda, bahasa Osing. Oh, sing. Sewang. Ayo Cak, iki Iya. gak kuat iki Mas Ari. Oh Cak, iya. Cak Ari iki pengen ngomong pisan. Betul. Ada siapa ini? Yuk. Tadi Mas Ari ya. Iya, Dari Perbanusa. Perbanusa. Oke, bukan partai tapi ya. Bukan. N-nya satu yang di tengah ya. Eceran,
Saya soalnya kepikir perban Nusa. Apa yang diperban? Ya Nusanya. Aduh. Oke, ini gimana nih Mas Ari? Perbanusa ini kiprahnya nih saat ini. Mulai dari tahun berapa? Sebentar, sebelum beliau ngomong, sedikit memperkenalkan juga. Oh, iya, Jadi iya. beliau ini juga sama sih, pegiat lingkungan di bidang pengolahan sampah, juga magot sama. Oh. Di rumahnya juga, waduh namanya magot. Kemudian itu dibuat pakannya telur puyuh, telur puyuh, pakannya puyuh, gitu ya. Kemudian telur puyuh makan magot. terus itunya apa Iya, iya, namanya? Kotorannya untuk ini ya, untuk apa itu Mas? Pakan magotnya. Pakan magotnya. Magotnya dikasih pakan itu juga pakan limbah rumah tangga. Rumah tangga sendiri juga rumah tangga orang lain ya. Pokoknya enggak ada yang terbuang ya. Iya betul. Bermanfaat, muter. Betul Iya. sekali. Saya Jadi- mulai tadi magot-magot saya ini. Iya, manggut. Manggut, Bu. Iya. Jadi mau jawab silakan Mas Ari, monggo gimana Monggo Mas kiprahnya? Ari cerita. Hmm. Sebelumnya kan kalau kita ndak kenal maka tak sayang ya, seperti itu. Tadi kan yang mengenalkan Cak Gembol sama Yuk Gino ya. Ya. Izinkan saya mengenalkan Saya diri izinkan. sendiri. Ya. Ya, seperti itu ya. Yuk Gino Maksudnya ya. biar disayang sama orang sini gitu ya. Biar disayang Iya. sama RRI-nya ya, seperti Oke. itu. Perkenalkan, nama saya Ari di sini. Di sini saya sebagai praktisi sekaligus peduli lingkungan di sini. Nah, di sini saya mewakili dari Perbanusa. Tadi disampaikan bahwasannya Perbanusa bukan partai ya, Cak Gemol ya. Iya. Nah, di betul. sana ya. Bukan Ngadep, partai. ngadep kamera dong. Aku ngadep bawah terus nanti ngadep kamera Mas. Bukan partai di sini. Iya, malu dia. Jadi perlu saya jelaskan Cak Gemol ya. Ya. Bahwasanya ini bukan partai. Gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Eceran. Seperti itu ya. Iya, balas dendam dia. Perbanusa ini perkumpulan pengelola sampah dan bank sampah Nusantara. Nah, kami di Indonesia ini sudah berkembang, sudah ada pengurus dari Perbanusa ini di 53 provinsi se-Indonesia. 53 Provinsi provinsi. Yogino ya di Oh. sana. Ya. Target kami setiap provinsi insya Allah nantinya akan berdiri Perbanusa yang baru seperti itu Yogino ya. Nah, Nggih. tujuan kami apa? Kami ingin mewujudkan sinergitas ya yang lebih dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Nah, karena di sini kami kepanjangan dari Perbanusa itu perkumpulan pengelola dan bank sampah Nusantara. Jadi kami berkolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, salah satunya dari bank sampah dan para pengelola sampah seperti Pak Sunanto ini ya. Beliau meskipun sudah ini ya, beliau berprofesi di Polri selaku Babin Kaptipnas ya. Beliau juga punya profesi punya bisnis pengelola sampah di sini. Jadi kami dari Perbanusa ini ingin mengajak bukan hanya pemerintah saja, karena tanggung jawab sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Yogino ya, Betul ya. Cak Gemol ya. Tapi kami ingin mengajak ayo bareng-bareng itu masyarakat, pemerintah, pengelola sampah dan para penggiat lingkungan seperti itu. Jadi kami ingin ayo masalah sampah ini jangan hanya dibebankan ke pemerintah saja. Sampahmu juga tanggung jawabmu seperti itu. Nah, dari sampah ini mungkin kita lihat sekilas sampah ini hal yang menjijikkan. Tapi mungkin bagi pengelola sampah seperti Pak Sunanto, dari hal yang menjijikkan bisa jadi hal yang menjanjikan. Seperti menggiurkan. itu. Menggiurkan ya. Jadi banyak nanti kalau mungkin sampahmu tanggung jawabmu sekarang berubah ya. Sampahmu penghasilanku gitu ya. Mungkin kalau Pak Sunanto seperti itu ya, Ya. Cak Gemol ya. Jadi kalau kita bicara sampah ya, di sini emang sekilas ya, sampah ini juga menjadi momok seperti itu. Tapi di sisi lain, selaku Pak Sunanto selaku pembisnis, sampah ini menjanjikan. Di sini ada nilai bisnisnya. Di sini dari sampah juga bisa mendapat meraup keuntungan ya, meraup cuan ya. Di sisi lain juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar ya, bahwasanya dari sampah ini juga ada
penghasilan untuk keluarga-keluarga yang mungkin seperti ini ya, bukannya karyawan ya, sebenarnya mitranya Pak Nanto ini, teman-teman. yang di belakang ini mitranya Pak Nanto ini, bukan karyawan. Pak Nanto Sebutannya bukan karyawan. bukan karyawan, Bu. Soalnya agak Anu- ceklok ya. Iya. Iya, seperti itu. Jadi kami hadir ingin menjembatani para penggiat lingkungan, terus bank sampah, kita jembatani ke industri pengolahan sampah. Bahwasanya sampah ini kita berubah ya, kita harus berubah dari paradigma lama. Bahwasanya jangan sampah ini kita pandang hal yang jadi momok yang begitu berat, tidak seperti itu. Ayo kita rubah mindset kita rubah bahwasanya sampah ini menjadi berkah seperti itu, bagi semua orang bisa menjadi berkah seperti itu, Cak Gemol. Oke, mantap. Jadi gitu yuk, bisa dimanfaatkan dengan baik. Sekali lagi sampahmu adalah Tanggung jawabmu penghasilanku. Oh, iya, gimana sih? bagi Pak Sunanto. Iya, Itu bagi yang penggiat Yang ini penggiat, ya, penggiat sampah ya. Tapi Oke. semuanya bisa sebenarnya, bukan Iya, hanya iya. penggiat. Setiap individu, setiap manusia itu pasti akan mengeluarkan sampah. Sampean tiap hari mengeluarkan dari sisa makanan atau bungkus-bungkus rokok bagi yang perokok atau ya itu kalau dikumpulin, kalau memang banyak kayak di belakang ini ya bisa jutaan, bisa uangnya kan gitu. Oke, betul. Jadi Menarik setiap individu. Iya, iya. Jadi setiap individu sebenarnya itu tiap hari mengeluarkan sampah yang bernilai minimal sampai per orang itu antara 2.000 sampai 5.000 loh, Bu. Apa itu? 2.000 apa? sampai 5.000 apa? 5.000 apa? Rupiah. Oh. Kalau diuangkan. Iya, Iya, ya. kalau kita Sampean estimasikan mungkin per estimasinya. orang Iya. tiap hari. Ini yang tidak disadari oleh Iya. orang-orang. Jadi Mm-mm. mungkin Cak Gembul ya. Ya. Jadi amen Mall, Pak. Gemol, Bukan Gembol ya. Iya. Oke, mohon maaf Gembul. ya. Iya, Ya, Gembol sama Ya. dengan saya Gembol juga ya. Itu mungkin dia Berarti sama dari- gemulnya, Pak ya. dari mungkin dari bungkus rokok Ah. atau Iya, iya. apa nanti dari kertas yang terbuang itu setiap orang mesti membuang sampah itu ada Mm-mm. nilai uangnya kayak ibu Iya, belanja Yukino. 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 ya Nah. Yukino Sekarang kan era modern ini Iya. apa? Gaya hidup itu ya. ya Serba plastik. serba plastik mungkin Yukino mungkin habis masak goreng itu kan bungkus plastiknya itu dikumpulin Iya. kalau banyak ya memang nanti dijual kan gitu. Nah, kalau gini saya percaya, Pak. Nah, Bahkan bungkus kopi aja dikumpulin ya, sering. dikumpulin Ah, benar. ya. Seperti ini, Ya. seperti ini Pak Ah. Gemol ya. Serius Iya. ini kita mulai di Betul. RRI seperti itu loh Saya ya. tadi Di RRI kita yang minum-minum kopi Sampah-sampahnya. dikumpulkan. saya tadi beli rokok ya. Mm-mm. Ini saya buka rokok saya. Bungkusnya. Bungkus Mas, plastik. bungkus rokoknya jangan dibuang ya. Ini. Lah mungkin ini ya. Ini mungkin di tangan saya hanya ini saja ya. disepelekan. Di sini kita sepelekan. Tetapi bagaimana yang di belakang saya? Di sini mungkin ada Berapa 1 ton ton itu? ya. Mungkin kayak ini sepele ya. Tapi kalau di sini ada berapa Dikumpulkan. ton? Nah, kita kalikan mungkin Berapa sekarang rokok ya? harganya 2.000 2.000 per kilo. per kilonya. Kalau Sa- 1 ton Pak Saya Sunarto. kira 1 on 2.000, Pak. bukan. Oh, bukan. Canda, Pak. Nah, Iya, sini. sudah. Ini mungkin sepele ya, mungkin Cak Gemol atau Yugino. Cak Gemol biasanya yang habis ini ya, yang perokok ini ya. Oh, enggak. Enggak perokok ya? Cak? Enggak. Enggak ketahuan maksudnya. Nggak ketahuan. Enggak Jangan, ini ketahuan. nonton lu aja, Enggak Pak. ketahuan. Enggak asli. ngerokok. Dikit. Mungkin ini kita buang sia-sia ya. Ya. Iya. Tapi kalau bagi Pak Sunanto, kalau ini bisa 1 ton ya Pak 1 Sunanto ya. ton 2 juta. Ah. Kalau Wah. 10 ton. 10 ton ton, berapa? 2 Seperti juta. itu. Lumayan bisa Ah. ngerokokan dulu 5 tahun baru Iya. ngumpulin ya. Kan gitu. Iya. Makanya saya tadi habis buka rokok saya kasih Ya. apa, saya taruh saku Jadi lagi. dalam kantong itu sampah semua sih. Betul, seperti itu. Iya, saya serius, iya. Serius saya. Saya habis makan permen saya kantongi. Nah, Kalau gitu. tidak ada tempat sampah. Kalau makan permen karet, Hah? habis selesai. Permen Kan karetnya permen karetnya. Anu saya masukkan. Tapi itu jadi contoh yang bagus ya. Maksudnya kita bisa memanfaatkan sampah dengan baik dan kita paham selain ini mengotori lingkungan, tapi kalau kita manfaatkan dengan baik pasti mendapatkan Betul. itulah, Penghasilan. Ini yang menunjukkan bahwa sudut pandang memang berbeda aja. Oh, Jadi tadi ya Iya. yang seperti itu buat mata biasa, itu sampah. Tapi untuk orang-orang yang seperti Pak Sunanto, Wah, itu beda. ada Wah ini emasnya. emas nih. ada emasnya. nilainya, ada berharga Oke. kan Nah, gitu. ngomong-ngomong Pak, ini kalau tadi dari sisi Mas Ari otomatis sudah mendapatkan data ya karena beliau juga berkecimpung di organisasi. Tapi kalau dari segi Pak Nanto sendiri sebagai Babin Kaptipmas Desa Jenggawa,
lingkup Jenggawa saja. Ini bagaimana kalau Bapak melihat fenomena problematika sampah saat ini, Pak, di sekitaran gitu, Pak? Ya, problemanya masih ada, masih sampah itu masih ada. Makanya saya pribadi dan bekerja sama dengan rekan-rekan perangkat desa ingin gimana penanggulangan sampah. Jadi biar tidak sampai ke TPA. Mana ini kalau di sini kan Pakusari. Pakusari. Ya. Jadi kita kelola sendiri. Jadi tidak usah sampai ke apa itu pusatnya itu kan nih, dibuang. Jadi kita kelola, kita manfaatkan, bisa mendapatkan penghasilan. Gitu. Nuwun sewu Pak Sunanto. Iya. Ini yang segini banyak ini dari Kecamatan Jenggawa saja ataukah dari Desa Jenggawa saja Oh, atau dari ini. luar? Nah, ini kan karena saya bergelut di bidang sampah non organik. Jadi saya hitungannya di segi bisnis sudah. Jadi saya sudah ke situa yang penimbang-penimbang lain. Jadi dari kecamatan lain. Oh, Ya dari oke, oke. kota, dari Ambulu dan sekitarnya kan gitu. Oke, mantap. Yuk, kita pengen tanya juga nanti ya ke Mas Ari juga tentang ini faktor apa nih ya menyebabkan sampah ini kok tiap kian lama kian naik gitu. Nah, ini kan penasaran ya dari provinsi juga seperti apa. Tapi yuk Apa kita Cak? akan dengerin dulu satu lagu spesial, tapi bukan Sisi Susi bukan ya? Bukan. Persisi, persisi. Iya, adiknya Persis, ini. gitu ya, Presisi yang kalau yang ini ya. Persisi Ewin nih. Iya. Baik, silakan Presisi. Tiba wayah mongso udan teko, hawa adem fituringan loro, durung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Durung nganti garing lorone atiku wis mbok tambahi kenyataan konya kopi siramu saiki disanding wong liya. Tahu nekatku mencintaimu, nanging kowe malah milih ngaboti tresno liyane. Ternyata kowe dudu siji-sijine. Kok iso yo, kok tekel yo, apa salahku, andeng diluputku, wong sing ra sepiro, kaya aku iki, masalah asmara. Bongkar bagi yang lorong, tinggal lunga alasan raceto mergo ngaboti tresno anyarmu sing liya Gusti durung paring ngono ati sing kuat kanggo ngadepi asmara ugal-ugalan. Tiba wayah mongso udan teko, hawa adem fituringan loro, durung siap nampa kenyataan
disanding wong liya. Dorong nganti garing lorone atiku wis mbok tambahi kenyataan kon ngadepi siramu saiki disanding wong liya. Tahu dekatku mencintaimu, nanging kowe bala milih apa tresno liyane. Ternyata aku dudu siji-sijine. Kita wayah mongso udan teko adem pituringan loro dorong siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Dorong nganti garing lorone atiku wis mbok tambahi kenyataan kon ngadepi siramu saiki disanding wong liya. Tahu nekatku mencintaimu, nanging kowe malah milih ngapoti tresno liyane. Ternyata aku dudu siji-sijine. Kok iso ya Cak teko sampah terus iso dadi apa rek sampah iso dadi rezeki gitu lho. Nah, itulah dia. Pertanyaan keren nih. Semoga nanti dengan adanya tayangan ini dan juga nanti di-sharekan di YouTube dan juga YouTube RRI Jember ya, dan juga di program Mas Ratu RRI Jember ini juga bisa menginspirasi, itu pastinya. Harapan kita itu ya Cak Gemol. Betul. Bayangkan ya, ini kayak beliau Pak Nanto ini sebagai seorang sudah ibaratnya punya pekerjaan gitu ya, udah pakai seragam seperti ini tapi masih menyempatkan diri gitu ya. Mas Ari juga sama, dengan kesibukannya juga masih menyempatkan diri untuk bisa pengabdian kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Karena persoalan sampah memang bukan persoalan kecil sebenarnya ya. Betul. Dampaknya untuk lingkungan, untuk kesehatan. Oke, ayo balik. Iya, balik. Oke. Baik, yuk takon Ini si mau iku ya. tema kita kan apik ya. Betul. Tabir kenyataan di tengah timbunan. Betul sekali. Berarti kudu dibuka ini tabirnya. Ini ada biar tabir surya, ini udah kena matahari langsung ya. Oke. Kita tanya ke Mas Ari aja. Oke, ke Mas Ari. Mas Ari, ini tadi seperti yang saya tanyakan. Nah, ini faktor apa sih yang menyebabkan produksi atau volume sampah yang kian lama ini kian naik gitu? Itu faktor Padahal apa? sudah ada bank sampah, sudah ada pegiat yang concern di bidang sampah, tapi kok ya nggak habis-habis gitu loh sampahnya. Betul. Monggo Mas. Betul Cak Gemol dan Yuk Gino. Tapi sebelumnya saya ingin izin bertanya, nggih. Izin bertanya ke Cak Gemol dan Cak Gino. Jadi Yuk. Yuk Gino. Yuk Gino, Ini ya. trans. Mohon maaf. Ya, boleh mau tanya apa? Apakah bisa dimaafkan Yuk Oh, Gino? dimaafkan sekali. Monggo. Tanya nopo toh? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Cak Gemol dan Yuk Gino, Ya. saya izin bertanya Iya. ke Cak Gemol. Ih kok ibaratnya wong Jawa, Cak. Heeh. Sadurunge jiwit dhisik. Aduh, seperti itu ya. Iya. Monggo. Cak Gemol dan Yuk Gino kalau buang sampah di mana? Di tempat sampah. Tempat sampahnya di rumah apakah sudah dipilah? Nah, itulah dia. Untuk Yuk Belum. Gino apakah sudah dipilah? Sudah dipilah yang Antara organik dan sampah organik dan non-organik non-organiknya. minimal itu. Berarti di rumahnya
untuk skala rumah tangga sudah disiapkan 2 tempat sampah seperti organik itu ya. dan non organik. Kalau Cak Gemol masih belum ya? Sementara masih 1, karena kalau 2 itu mubazir kebanyakan. Oh begitu ya. Jadi kita kasih 1 aja. Jujur Kita jujur banget karena itu kalau mungkin 2 takutnya ini apa nih sampah organik, satunya sampah masyarakat. Ya. Betul. Ya, Terus betul. terus setelah dijawab pertanyaannya, Oke. pertanyaan kami jawaban Mas. Baik. Sebentar yuk gini. Sabar loh yuk. Susu. Sabar gitu. Tutup Ini manten anyar saya- kan? Saya juga merasakan teriknya matahari ini. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau mungkin yuk ginu tadi bagi saya sudah saya ajungi jempol ya seperti itu. Satu ya. Tidak. Sebenarnya saya mau 4 jempol, saya ingin mengangkat kaki, saya tidak bisa. Seperti itu yuk ginu ya itu. Nah, terus bagaimana dengan yang dilakukan oleh Cak Gemol seperti itu, karena dari tingkat sampah rumah tangganya saja masih belum terpilah. Ya. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kita ketahui ya, negara kita ini Indonesia ini dapat peringkat, bukan prestasi ya, peringkat sampah nomor 2 dunia. sedunia seperti itu. Pengelolaan yang Sampahnya. Sampahnya, Wah. iya. Setelah Jadi dari ada beberapa negara ya, mungkin tidak bisa saya sebutkan ya. Jadi negara kita Indonesia ini penghasil sampah terbesar nomor 2 sedunia. Nah, itu bukan prestasi bagi kami seperti itu. Nah, kami selaku dari Perbanusa ya, kami sangat miris mendengar dan melihat berita seperti sangat miris ya. Terus di tempat kita ya, mungkin di pinggir bisa kita lihat ya, di pinggir jalan atau di selokan atau di TPA kita ya, di sana yang seperti ditanyakan oleh Cak Gemol dan Yugino tadi ya, bahasanya kenapa kok sampahnya kok tidak selesai-selesai, kok tidak berkurang-berkurang, padahal di sini sudah ada bank sampah, sudah ada pengelola sampah seperti Pak Sunanto di sana, dan kami dari Perbanusa juga tidak henti-hentinya ya, kami itu selalu mengedukasi masyarakat seperti itu, tapi kok belum kurang di sana. Nah, ya mungkin satu ya dari ini ya, dari konsumtif kita ya, mungkin ya di sana. Gaya hidup ya. Gaya hidup kita ya Yugino ya. Nah, terus yang kedua kesadaran kita ya untuk peduli sampah. Ini yang mungkin minim, Cak Nah, Gemol. itu. Ya, seperti Berarti itu. penghasil sampahnya ini gak paham-paham gitu ya. Betul, Nah, seperti itu. Padahal tadi sudah kami sampaikan bahwasanya sebenarnya sampah ini bisa menjadi berkah untuk diri kita sendiri. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Sunanto bahwasanya setiap orang itu kurang lebih kalau diestimasikan itu 2.500 ya Pak Sunanto. 1.000 Sampai 5.000 2.000 sampai 5.000 ya. per orang. Per orang. per orang ya. Seperti itu. Bayangkan Nah, dalam satu rumah ada 5 orang. Bang. iya. Berarti Dari ya, situlah sebenarnya bukan saya menyalahkan, bukan ya. Makanya saya sampaikan tadi, sampahmu juga tanggung jawabmu. Jadi kalau kita ingin bagaimana kita bisa mengurangi timbunan sampah baik yang ada TPA atau di TPST di Sekup Desa ya. Ayo kita sebelum kita ngomong ke orang lain ya, ayo kita edukasi diri kita sendiri seperti itu. dimulai Situ. dari rumah kita sendiri. Dari rumah kita masing-masing sendiri. gitu. Ki. Seperti Nah, itu yuk gitu. Oke, memang dari diri sendiri dulu ya, baru bisa kita memberitahu orang lain gitu ya. Oke. Panas ya. Tabir surya. Oh, iya. Tabir surya di tengah timbunan. Tabir kenyataan. Iya, kenyataan. Sekarang ke Pak Nanto, Pak cerita Pak, ini jalurnya sampah kemudian bisa menjadi berkah yang luar biasa. Ini gimana Pak jenengan Pak? Ya. Apa namanya? Menuju kemana solusinya ini? Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi saya ini kalau di sampah non organik Non-organik. ya, ini kayak plastik, kayak besi, segala macam sampah yang non organik kita membeli dari bank sampah dan dari penggiat apa itu kalau anu di loaan atau besi tua. Nah, kita ambil, kita beli, kita tampung di tempat saya ini, kita proses, kita pilah-pilah untuk jadi jenisnya, dipilah jenis sesuai jenis.
Jadi kayak kertasan, contoh kertas. Jadi kertas itu ada Kertas saja masih dipilah-pilah itu ya Pak? ya? dipilah, ada 6 Hmm. jenis. Jadi Ya. ada kertas kardus, ada Hmm. duplek, ada buram, ada HVS atau CD kan gitu, Bu. Nggih. Kalau- Ada koran, Uang kertas, Pak. uang kertas ya Iya, itu tadi. Tidak mungkin ada di Uang sini. kertas tidak boleh. Ngagetkan ya. Hasil. uangnya ngagetkan. Harus dimusnahkan. Nah, jadi intinya kertas-kertas ini kita pilah. Ini kan campur-campur masih Mm-mm. kertasnya. Ini duplek campur, ada kardus, ada duplek di sini, ada plastik. Duplek itu daunan. gimana, Pak? Duplek itu kayak bungkus rokok atau Oh. yang kecil-kecil tuh tipis. Ini kita proses ada teman-teman yang sudah sudah pilah-pilah. Kalau sudah terkumpul banyak, akhirnya kita kirim ke pabrik daur ulang. Pabrik daur ulang di Eh, lokasi di mana kalau di lokasi Jawa Timur? di Jawa Timur ini saya di Prambon, ada di Mojokerto, Oh. Surabaya juga, Pak. Surabaya. Surabaya, Mojokerto. Oke. Jadi jenisnya macam-macam. Itu kertasan. Kalau besi ya dia ada Espatindo di Surabaya juga. Rata-rata kan pabrikan tuh di Surabaya, di Sidoarjo. Kalau yang plastiknya Pak? Plastik ya juga ada yang di Sama. Malang. Oh. Nah, plastik ya gitu. Ada jenisnya banyak macam. Mm-mm. Ada emberan, Hmm. ada aqua, ada PET, botol-botol tuh namanya PET. Hmm. Terus Banyak juga, Pak, nih, Pak. ya? banyak macamnya. Tergantung ini ya permintaan berapa banyak orang yang mau operasi plastik, Pak. Oh, berarti tidak juga. Jadi kalau di sini PET, kalau di Iya. tempat kita ada BET ya. PET ya. Buet. Oh, Buet. PET, oh, ya. PET. Jadi sebenarnya kalau Iya. sebagai penggiat sampah kayak saya ini kan penggiat sampah, pengolahan sampah. Ini kalau di sampah ini ada 240-an, 240 jenis nama Yang non non organik. organik. 240 jenis. jenis. Jadi kan sudah kenalan dengan semuanya. Ya, lek kenalan enggak cuma ngamati. Oh, banyak ternyata ya. Ini Banyak. ada semua di sini. Ada Oh. Dengan besi. harga yang berbeda-beda, Mas. ya? berbeda-beda. Ada yang Aduh. murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Paling mahal tuh apa, Pak? Jenis Paling apa? mahal itu jenis logaman. Hmm. Logam itu tembaga. Mm-mm. Nah, pokoknya tapi jangan tembaga yang dari PLN, dari Telkom loh ya. Nanti ditangkap polisi nanti kan gitu. Jadi itu Oke. yang dilarang. Jadi Oke. tembaga-tembaga yang dari bekas-bekas dari mesin cuci atau aluminium kan gitu. Cuma yang paling mahal itu tembaga sekarang. Di sana itu berarti didaur ulang ya, Pak. Jadi Didaur ulang lagi. produk baru nanti. Nanti cetak lagi Oh, gitu. oke. Tapi untuk yang kabel-kabel tembaga itu sebagainya otomatis kan dipisah dulu, Pak ya, Dipisah. antara tembaga dengan plastiknya. Plastiknya ya. gitu. Plastiknya juga dapat Daur duit lagi, ulang Pak ya? juga. Tidak, itu cuma dari sampahnya aja itu. Oh. Jadi contohnya kayak kabel-kabel ini di Iya. dalamnya kan ada tembaganya ini. Oh, bisa nih, Pak, bisa. Ya bisa, tapi Bisa jangan nih. nih masih bisa produktif ini. Kalau Bisa nggak nih, itu Pak. bisa ditimbang ke saya nanti kan Bisa, gitu. bisa nanti saya Iya. upayakan, Pak. Iya, dibayangkan ya, ditimbang kiluan. Ya, Jadi tapi kalau- saya yakin yang paling mahal bukan logam tembaga sebenarnya. Apanya? Logam emas. Iya. Iya. Ada, Pak. Oh, kalau di besi tua ya enggak ada, logam ada di toko itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Ternyata tembaga pun juga menghasilkan gitu ya. Tapi sekali lagi, Bapak pernah nggak, Pak, ngomong-ngomong, Pak? Ketika ngomong-ngomong, Pak ya. Iya. Jadi kayak ini kan ada tembaganya nih. Tiba-tiba ada yang datang nih, Pak, ini kabel ini banyak ini. Nggak pernah tanya dari mana gitu, Pak. Oh, tidak pernah. Nggak masalah, Pak ya. Enggak masalah. Cuma kalau itu dari Telkom, dari Kan PLN kelihatan ya, Pak. kelihatan. Oh. Jadi itu harus ada surat izinnya dari instansinya. Oke. Kita tidak sembarangan beli hasil curian. Iya. Kalau orang umum langsung beli, otomatis dia mencuri. Oke. Otomatis. Soalnya ada tulisannya biasanya, yuk di kabelnya itu ini hasil curian tuh. Iya. Tidak. Beda jenisnya beda, kelihatan. Itu suara siapa sih? Masuk kamera loh. Ada suara nggak ada orangnya? Ada orang ya. Iya. Iya, jadi itu ya. Berarti untuk masyarakat yang mendengarkan obrolan kita hari ini ya Pak ya, yang harus dilakukan pertama itu memilah pokoknya nggih. Ya, Betul. Jadi memilah. dipilah dulu. Hmm. Terus pilahannya itu disetor ke bank sampah Bank sampah terdekat terdekat. atau kalau dekat dengan Pak Nanto ke Pak Nanto ya. Ya, Bisa, di rumah langsung. bisa. Iya. Siap menampung berapapun kan gitu. Waduh, Wih, mantap. berapa Pak, ini tuh? kalau ngomong di Jasa Jingga sendiri, Pak, tentang kesadaran masyarakat akan sampah yang bisa menghasilkan dari 100%, kira-kira mungkin berapa persen, Pak, yang mungkin bisa dibenahi dari
warga sekitar lah gitu, bahwa ternyata semua bisa menguntungkan. Saya sempat dengar dari Mas Ari juga bahwa Pampers pun ya, maaf, popok ya. Jadi popok bayi ini bisa dimanfaatkan, otomatis dibuang dulu dalamnya ya. Kemudian dikumpulin, dijemur jadi duit. Bahkan termasuk jelantah, minyak jelantah itu juga sama. Ya. Gimana ini, Pak? Ngomong-ngomong ini. Mantap itu. Ha-ha. Minyak jelantah. Makanya minyak jelantah itu jangan dibuang sia-sia. Oh banyak Pak di rumah saya Dikumpulin banyak. aja. Dikumpulin menampung yuk. aja. Kita siap menampung. Nggih, nggih. Sebabnya kita udah ditunjuk kemitraan dari Malang dan Surabaya. Mereka sudah hitungannya di industri itu dikirim ke Eropa itu untuk biosolar, Pak, dan biodiesel. Jadi minyak jelantah mungkin masyarakat atau ibu-ibu umumnya ya khususnya. Jadi itu kadang habis jelantah-jelantah tuh dibuang. Eman sekali. Itu ada cuannya juga. Bapak juga Ada menampung itu, Pak? menampung. Itu di sebelah itu ada curigen-curigen untuk minyak jelantah. Berapa, Pak? 1 liternya atau 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo. Oh, kiloan. Ya, 1 kilo saya sekarang ini harga sekarang masih per kilo 5.000. Lumayan loh, 5.000. 5.000, andai kan 1 kintal berapa? Tinggal ngalikan aja. Nggih, nggih. 1 tonnya berapa kan gitu aja. Eh, Mas. Sebenarnya bisa Jadi, dimanfaatkan, Pak jangan ya. dibuang. Bisa, iya. Kalau dibuang juga nanti mencemari Nah, itu lingkungan. pencemar lingkungan. Jadi itu bahaya juga. Iya. Jadi itu nanti dikumpulin sama Pak Nanto, kemudian dikirim ke pengepul dan juga dikirim ke Eropa jadi biosolar, Pak ya. Di solar Diekspor ke Indonesia, Pak ya. Nah, iya. Dikembalikan. Kembali lagi untuk biodiesel ya juga. Di Indonesia Oke. memang masih belum ada ya Pak ya. Belum ada. Iya Cuma itu. pengepulnya yang pusat itu ada di Surabaya gitu. Oke. Sementara level kita masih di pengepul ini Ya. untuk global ya. Iya. Kita belum bisa mengelola sendiri. Belum produksi sendiri. Ya itu. PR besar. Betul sekali. Jadi ya untuk ibu-ibu khususnya yang di rumah tangga itu ya itu minyak jelantah dikumpulin. Pasti setiap rumah tangga itu pasti goreng-goreng, pasti kan. Iya. Pasti memasak. Tidak mungkin hanya untuk hanya dimasak kukus saja enggak mungkin, pasti goreng pasti itu. Melas banget, Pak ya. Ya. Kalau ngukus tok. Iya. Jadi digoreng. Terus sampahnya yang organik yaitu sampean kalau bisa di budidaya maggot. Maggot pun ya kita beli juga. Kita bisa nampung perharinya permintaan 2 ton per hari. Kalau ada kan gitu. Nah ini Betul. gimana masyarakat itu peduli sampah, peduli lingkungan. Kita itu biar bebas dari polusi, dari penyakit dan segala macam kan gitu. Iya, perlu digarisbawahi maggot ini untuk konsumsi Unggas. ternak ya Pak Ternak. ya. Ya di ternak itu semacam unggas, ada entok, jenisnya entok, ayam, Ikan itik. bisa Pak ikan. Untuk ikan, untuk burung itu bisa. Sekarang soalnya makanan ikan kan mahal, Cak. Oh ya. iya, betul. Ya lele kan naik harga konsentrat. Iya. Jadi lebih baik untuk menghasilkan biar murah, lebih baik ke ternak maggot aja. Pantesan gitu. lalapan lele juga sekarang naik harga Naik ya. ya. Karena maggot Naik naik. semua. Beras juga naik sekarang katanya Pak Kalau Pur. maggot Iya. sebenarnya di luar negeri itu kan dibuat apa itu? Dibuat apa Pak Arya? Kenapa? Tambah Maggot. protein, Pak. Tambah Iya, di protein pasta untuk ya? manusia. Iya. Nah itu. Habis ini kita Jadi coba ya, selain teman-teman ya. digoreng, ada. tapi juga dimakan manusia. Iya. dimakan. Kita Jadi coba habis ini. Dia Iya. seng-seng gitu. Diseng-seng Tolong ya. Mas Teddy Hitung persiapan ya. Uji coba PY. Iya. Kayak maggot. Nah. Oh itu bisa, itu bisa. Iya. Barangkali setelah ini acara ini menginspirasi bagi pendengar mau bikin peyek maggot. Maggot. Terus aku tak nyanyi dhewe kok iso ya. tapi nanti Cak Gembol dulu ya yang mencicipi Iya. ya. Boleh. Kasih contoh dulu. Oke, baik. Ya, kita di menit-menit terakhir gitu ya. Jadi Saya kalau juga kasihan ya Cak Gemol. iya kasihan sama Jadi saya. berkilau Maaf Mas Arik, saingi. Ya. disaingi. Ya, jadi kalau kita ke Mas Ari. sebelum ke Pak Nanto nih ya sebagai closing statement nanti. Ini kalau Mas Ari kalau melihat ini ya optimisme bahwa sampah ini permasalahan ibaratnya gitu ya. Ini bisa Betul, iya. diselesaikan bersama, ini kira-kira seperti apa optimismenya? Nah, baik ya. Jadi kami yang ada di Perbanusa, kenapa sampai kita berdiri Perbanusa? Di sini kami ingin ngasih solusi terkait
penanganan sampah, tidak hanya kita mengedukasi masyarakat saja, tapi di sini kami lebih bergerak bagaimana kita ngasih solusi terkait sampah ini, begitu Cak Gemol ya, seperti itu. Mungkin jadi kenapa kita kok sampai kita menggandeng para pengelola sampah di sini? Nah, salah satunya ini merupakan solusi. Jadi tidak mungkin dari masyarakat disetorkan ke bank sampah, setelah itu hanya diam di bank sampah saja, tidak bisa. Ya, nah, pasti pengurus bank sampahnya juga butuh solusi. Ya. Solusinya di mana? Ya, solusinya seperti ke Pak Sunanto ini sebagai pengelola sampahnya, seperti itu. Lah, itu yang organik Cak Gemol ya. Terus bagaimana dengan yang yang organiknya? Seperti itu ya. Bagaimana yang organiknya? Organiknya salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Sunanto, yaitu di maggot, untuk pakan maggot ya. Setelah untuk pakan maggot juga bisa untuk pakan cacing organik itu. Nah, terus untuk pupuk, karena sekarang itu kelangkaan pupuk kimia ya. Betul. Ya yuk Gino ya. Iya. Pupuk kimia sekarang petani itu susah untuk mendapatkan pupuk kimia. Nah, maka dari itu kami dari Perbanusa juga hadir. Kami ingin ngasih solusi. Kami ingin kolaborasi dari baik itu dari pemerintahan, baik itu dari pengelola dan penggiat lingkungan di sini, pengelola sampah seperti itu. Ayo kita bareng-bareng kita selesaikan masalah sampah ini. Kita lihat sampah yang berserakan di pinggir jalan, terus timbunan yang ada TPA. Ini kayaknya secara nilai estetika ini kan kurang nyaman Cak Gemol ya, seperti itu. Nah, dari itu kami dari Perbanusa, kami ingin bersinergitas, ingin berkolaborasi dengan para penggiat-penggiat lingkungan, dengan pengelola sampah, dengan pemerintah. Ayo kita selesaikan sampah kita, seperti itu. Baik. Tapi di sisi lain masyarakat juga harus bertanggung jawab, harus sadar. Nah, akan sampahmu tanggung jawabmu. Berarti seperti jadi itu. semacam jembatan penghubung begitu ya. Betul yuk Kemudian Gino. Iya. mengedukasi masyarakat. Mengedukasi. Baik, kita langsung menuju ke Pak Sunanto. Gimana nih Pak? Monggo Gongnya silakan. ya. Gongnya. Ya. Kalau saya sekarang sudah hitungannya kerja di sampah persampahan ini saya mengajak masyarakat dan pemirsa khususnya di Jenggawa dan umumnya Jember dan Indonesia ya, itu gimana kita caranya peduli lingkungan bebas sampah. Satu, caranya hanya sampah organik itu dibuat pakan maggot untuk menghasilkan pakan ternak biar kita tidak merugi di pakan pabrikan. Itu yang dari organik. Terus kedua, sampah non organik kita manfaatkan, dikumpulin, dipilah-pilah, itu dimasukkan ke pabrikan. Itu Diolah aja. lagi ya Pak ya. Diolah lagi. Iya. Sebenarnya simple. Kalau orang ngerti, itu semuanya dapat menghasilkan rupiah. Kalau bahasa kita menghasilkan cuan lah ya. Gitu. Penting peduli lingkungan. Jadi intinya sampah itu ada uang, sampah itu ada uangnya kan gitu. Pasti itu, Pak, ya? Malah Iya. bisa jadi emas Pak. Jadi emas. Iya, Kalau emas hitam. kalau Emas di emas hitam. hitam ya. Bisa jadi emas kuning nanti kalau Kuning. dikumpulkan Bisa. duit uangnya. Beli terus emas. beli emas kuning. Betul. Ya. Oke. Jadi pedulilah sampahmu, peduli pada sampah gitu nggih, Iya, sampah betul. masing-masing. Oke, yuk. Dalam. Tuku kemiri nang Purwokerto. Jret. Terima kasih Mas Ari dan Pak Sunanto. Iya. Iya. Mas Tata karo Mas Erik pejit-pejitan. Terus Sampai ketemu tahun depan. Iya. Iya. yakin tahun depan. Iya. Lek minggu depan anak mana? Iya, minggu depan ya. Oke, yuk. Matur nuwun Pak Sunanto, Mas Ari Nggih. sudah menginspirasi hari ini. Saya yakin pasti menginspirasi gitu Iya, ya. matur nuwun, kami juga sudah disambut ini tim RRI Jember. Di sini, Waduh, matur luar nuwun. biasa. Kita mesti pamit ya. Inggih, ketemu lagi insyaallah di waktu yang berikutnya. Saya nambah sedikit boleh Cak Gemol ya. Sedikit aja. Iya. Sedikit aja ya. Saya ingin ini ya sedikit menyampaikan bahwasanya sampahmu tanggung jawabmu. Dari sampah yang menjijikan bisa menjanjikan, seperti Oh. itu. Asik. Pak Nanto mau nyobakan juga sampahmu. Ya, cuanku. Iya. Oke. Baik. Emas hitam. Iya Mas Iya. Hitam.
Saya Gino Mujayati Sugino Saya Cak Gemol, Jaju Gemol. bersama seluruh tim kerabat kerja RRI Jember. Oke. Mesti pamit hari ini, aplaus boleh. Oke. Sampai ketemu lagi dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beda yang dibandingke ora ono sing pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur saonone. Sopo wonge sing ra loro ati wis kancane tekan sumbere. Aku ra iso yen kon digawe-gawe jujur saonone. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku ya ora mampu mung sakuatku mencintaimu. Aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada